Persoalannya itu kompleks ya, karena ini dibarengi dengan beberapa kasus pemblokiran beberapa rekening, ya, Rekening rekening efek ya, reksadana, ya. rekening efek, Mhm. kemudian juga ditambah dengan virus corona, Mhm. ya, sehingga urgensi dari segera dibayarnya kewajiban kepada pemegang polis itu menjadi lebih perlu diutamakan oleh pemegang saham, dalam hal ini adalah oleh Kementerian BUMN. Jadi dalam hal ini Kementerian BUMN perlu mendayagunakan segala sumber yang dimilikinya itu untuk bisa membayar kewajibannya, karena itu melibatkan cukup banyak pemegang polis yang jumlahnya itu lebih dari 17.000, belum lagi pemegang polis retail yang jumlahnya hampir mencapai 5 juta orang gitu. Oke, berarti ini harus diutamakan begitu ya Betul. dari sisi Anda begitu ya, Anda melihatnya. Ini kan juga karena ada efek dari penutupan beberapa rekening efek begitu ya, reksadana, dan kemarin juga kita sempat berbincang juga bersama dengan Pak Togar kalau nggak salah waktu itu dari AAJI yang menyatakan bahwa keberhasilan sebuah asuransi, khususnya asuransi jiwa itu memang beradanya adalah di investasi begitu ya Mas Arief, kalau tidak salah ingat begitu ya ketika waktu itu berbincang ke sini. Nah, seperti apa dengan kondisi saat ini begitu ya, dengan tingkat urgensi LPP kemudian harus didirikan, ini seperti apa Pak Hotmonar? Karena begini, kasus Jiwasraya termasuk beberapa kasus lain ya, itu menimbulkan distrust ya terhadap industri asuransi. Sehingga memang seperti saya katakan tadi, urgensi untuk segera dibentuknya program penjaminan polis itu menjadi lebih penting. Artinya untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat, baik pemegang polis atau masyarakat pada umumnya, termasuk para pemangku kepentingan lain yang terkait dengan asuransi jiwa, supaya kepercayaan itu bisa tumbuh kembali. Karena ini merupakan salah satu solusi yang memang tidak istilahnya jangka pendek, tapi perlu upaya jangka panjang dalam usaha untuk lebih membumikan diterbitkannya entah itu undang-undang mengenai penjaminan polis atau misalnya melakukan amandemen terhadap undang-undang yang sudah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 mengenai lembaga penjamin simpanan. Sehingga diharapkan kalau terbentuk namanya program penjaminan polis ya, itu akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri atau bisnis perasuransian, khususnya asuransi jiwa begitu. Mas Arief. Kalau saya tangkap semakin cepat dibentuk semakin bagus gitu. Betul. Kalau menurut Anda berarti lebih cepat dilakukan dengan cara apa? Apakah revisi undang-undang tentang LPS atau tadi yang membentuk sendiri? Memang ada dua alternatif ya. Pertama itu membentuk undang-undang sendiri mengenai lembaga penjamin polis, atau yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 itu program penjaminan polis. Alternatif yang kedua adalah melakukan amandemen terhadap undang-undang lembaga mengenai penjaminan simpanan ya. Dan kalau melihat dari prosesnya tentunya lebih mudah, ini secara relatif ya. Itu kalau misalnya kita dalam hal ini DPR diminta untuk melakukan amandemen terhadap undang-undang LPS ya. Karena praktek seperti ini juga banyak dilakukan di negara-negara lain, termasuk negara-negara tetangga kita yang sudah lebih maju bisnis asuransinya, seperti misalnya di Singapura, kemudian di Malaysia, kemudian juga di Korea Selatan dan beberapa negara lainnya. Sehingga kembali kepada pertanyaan tadi, lebih bagus kalau misalnya dilakukan amandemen terhadap undang-undang mengenai lembaga penjamin simpanan gitu.